Siapa? Oke, yang belum di mute audionya mohon di mute dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman. Perkenalkan, nama saya Andika Wayu Purnama yang akan menyampaikan mata kuliah desain grafis di bawah Pak Jinan ya. Oke, yang pertama seperti yang sudah tampil pada layar Google Meet kalian, kita kenal dulu apa itu desain grafis. Desain grafis adalah turunan disiplin ilmu dari desain komunikasi visual. Yang di dalamnya geografi, semua elemen tersebut bisa digabungkan menjadi satu. Dalam jurusan dalam jurusan desain komunikasi visual ada desain grafis. Di mana pengertian desain grafis itu adalah cara menyampaikan informasi melalui grafik atau grafis. Caranya seperti apa? Contoh-contohnya yaitu menyampaikan informasi melalui seperti banner di pinggir jalan, billboard, dan lain sebagainya. Kalau sekarang mulai ke area digital yaitu membuat desain dengan ukuran story WhatsApp atau story atau Instagram story atau feed pada Instagram.
Ada yang sudah tahu produk-produk desain grafis selain banner, MMT, dan lain-lain yang ada di dekat kalian? Poster, Pak. Ya, poster. Ada lagi? Paling dekat dengan kalian. Saya kasih contoh seperti logo merek sepatu kalian atau logo merek tas kalian atau logo baju kalian. Itu salah satu produk desain grafis. Untuk menemukan perpustakaan desain grafis terbesar menurut kalian di mana ya? Bagaimana, Pak? Ada yang tahu nggak? Pameran. Suaranya putus-putus, Pak. Untuk pameran bisa, tapi ada yang lebih dekat dengan kalian. Perpustakaan desain grafis itu ada di mana-mana. Di pinggir jalan, banyak banner, banyak flyer, banyak billboard. Ada lagi yang lebih besar di supermarket. Semua merek barang, semua packaging, semua desain yang ada di kemasan, itu semua produk desain grafis. Jadi untuk menemukan produk desain grafis itu tidak mahal. Untuk melihat contoh-contoh desain itu tidak mahal. Oke. Saya lanjutkan di dalam desain grafis itu mempunyai elemen-elemen desain grafis. Elemen-elemen desain grafis yang dapat digunakan yang pertama ada titik. Titik merupakan potongan atau pertemuan antara dua garis yang menandai sebuah tempat tidak memiliki panjang, lebar, tidak memiliki ruang. Kemudian titik baru akan mendapatkan arti setelah tersusun penempatannya atau tidak berdiri sendiri. Jadi titik pada desain grafis itu tidak bisa diartikan sebagai tanda baca. Kemudian elemen yang kedua. Elemen yang kedua ada garis.
garis juga bisa menjadi elemen desain grafis karena bisa menghubungkan satu titik dengan titik yang lainnya. Garis dapat juga digunakan untuk mengatur layout, mengarahkan pembaca atau membawa emosi pembaca. Saya kasih contoh. Ketika kita mendesain pada sebuah bidang, itu tentu kita akan memiliki tajuk atau judul desain. Kemudian di sini bisa kita isi informasi. Kemudian di sini kita bisa kasih foto atau grafis pendukung. Ini informasi. Nah, ini semua tersusun dari beberapa garis. Bisa kita tarik. Untuk membawa emosi pembaca itu bisa kita tarik. Kita baca judul dulu. Kemudian kita baca informasinya. Kemudian kita lihat grafis pendukungnya. Atau di bawah sendiri ini kita kasih informasi pendukung. Secara keseluruhan ini kita sebut sebagai harmonisasi desain. Jarang sekali kita taruh judul di bawah. Jadi emosi pembaca kita bawa dari bawah. Itu tidak mungkin. Kemudian elemen selanjutnya yaitu di sini ada bentuk. Bentuk adalah suatu yang memiliki tinggi dan lebar. Dengan bentuk, pembaca dibantu untuk mengenali sebuah objek, menarik perhatiannya, atau mengkomunikasikan ide perancang, menambah daya tarik sebuah layout. Bentuk pada desain grafis masih sama seperti bentuk-bentuk pada bentuk-bentuk yang umum kita lihat seperti segitiga, lingkaran, persegi, atau persegi panjang bisa. Atau bahkan bentuk-bentuk yang unik seperti
heksagon, oktagon, dan lain-lain. Masuk ke elemen berikutnya, ada tekstur. Tekstur merupakan tampilan atau perasaan sebuah permukaan. Di sini adalah permukaan desain kita. Mau kita apakan desain kita? Apakah perasaan desain kita itu ceria? Biasanya ditujukan untuk audiens anak-anak. Atau kita bawa perasaan desain itu ke desain vintage. Jadi kita bisa pakai tekstur-tekstur yang seperti grunge atau tembok rusak. Atau kita akan bawa desain kita, moodnya seperti apa. Kemudian elemen desain selanjutnya yaitu value. Value itu seberapa gelap atau terangnya sebuah area. Area yang akan kita desain pasti. Value bisa memisahkan elemen-elemen layout, memberikan suasana tertentu, dan membuat ilusi kedalaman. Atau seperti contohnya antara tulisan satu dengan yang lainnya, kita kasih warna yang berbeda, itu sudah memberikan value tersendiri. Seperti pada sebuah desain mungkin kita punya background ini, kemudian untuk background informasi mungkin kita kasih warna seperti ini. Kemudian nanti pada informasi tambahan mungkin kita akan kasih mood yang lebih gelap. Ini sudah akan memberi value tertentu pada sebuah desain kita. Kemudian elemen yang selanjutnya ada ruang. Mau kita kasih elemen apa ruang apa pada desain kita? Pada desain yaitu ada dua macam ruang, yaitu di 2 dimensi atau 3 dimensi. Ini bisa berlaku untuk bentuk maupun tulisan. Seperti contoh, kalau kita kasih
bentuk seperti ini yang disebut dua dimensi. Tapi ketika kita tarik garis pada bidang tersebut, kita akan mendapatkan bentuk tiga dimensi. Kemudian elemen terpenting pada desain grafis yaitu warna. Warna akan membawa suasana tertentu, menarik perhatian, atau menegaskan sesuatu dan mengatur elemen-elemen layout yang lainnya. Jadi kita akan bawa motif seperti contohnya kalau kita akan mendesain poster pengajian mungkin. Kita tidak jarang sekali menggunakan warna-warna gelap dan elemen-elemen yang mungkin seperti bentuk tengkorak atau bentuk-bentuk yang lainnya itu untuk desain sebuah pengajian tidak ingin. Begitu juga sebaliknya kalau kita mau membuat desain untuk pertunjukan musik rock misalnya, kita tidak mungkin akan menggunakan warna-warna yang soft, pastel, karena itu akan membuat mood desain itu diterima juga tidak akan sampai informasinya. Seperti kalau kita membuat poster lomba mewarnai anak-anak mungkin. Kita akan mencari mood warna yang untuk anak-anak juga. Yang lucu, penuh warna. Dan elemen-elemen grafis yang lucu-lucu juga. Untuk warna sendiri nanti saya akan bahas sendiri. Karena akan banyak penjabaran. Sampai sini ada yang bertanya? Enggak, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak.
Oke. Pada mata kuliah desain grafis ini, nanti saya titik beratkan pada karya ya, karya yang setiap saya kasih tugas nanti ya. Iya, Pak. Untuk software yang akan saya gunakan atau saya sampaikan nanti, pertama Corel Draw, yang kedua Photoshop. Afwan Pak, izin bertanya. Ya, silahkan. Untuk kedua aplikasi tersebut, kira-kira kami dapat linknya gitu nggak Pak? Krek-krekan tempat downloadnya gitu atau kita nyari sendiri? Link down. Oh, nyari sendiri bisa. Tapi kalau mau download itu ada di apa ya? Bentar. Di bagas31.info. Itu banyak software krek-krekan di sana. Pak, mau tanya, kalau aplikasi Inkscape bisa nggak Pak? Ya, silakan Mas. Kalau pakai aplikasi Inkscape boleh. Oke Pak. Kalau GIMP Boleh, Pak, Inkscape atau yang lainnya boleh. Boleh. Tapi yang akan saya sampaikan nanti Corel sama Photoshop ya untuk perkuliahan ini. Kalau untuk karya, kalian bebas pakai apa. Yang penting nanti nyusun ke email saya dan akan saya nilai. Begitu. Ketuanya sini siapa? Mas siapa? Mas atau Mbak? saya ya? Pak. Mas Fulan Pak nih. Oh, Mas Fulan. Mas Topik maksudnya Pak. Oh iya. Jumlahnya Jumlahnya ada berapa, Mas? Jumlahnya itu kalau dari grup WA ada sekitar 55 Pak. Kurang lebih. Oh iya, Mas Taufik. 55 ya? Kurang lebih ya Pak. Soalnya dari ya. anggota grup WA. Bagus ini. Oh ya, ini yang jam 49. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begini, saya kasih tahu kuliah saya ini tidak terlalu mementingkan absensi. Untuk tahu ilmu itu kalian sendiri. Kalian pengen tahu atau enggak, itu kalian sendiri. Karena yang minat mata kuliah ini kalian sendiri. Jadi saya titik beratkan sekali lagi pada karya. Nanti ketika saya kasih tugas, saya kasih deadline waktunya untuk penyusunan, kalian ada tugasnya. Begitu ya. Maaf Pak, izin bertanya. Silakan. Untuk penugasan itu berarti nanti kira-kira individu ya Pak?
individual semua aja. Iya Pak, siap. Nanti penyusunannya by email ya. Iya Pak. Baik Pak. Ya, siap. Untuk pertemuan kedepannya jam 2:30 atau maju jam 1:30, Pak? Setengah 2 aja ya. Setelah kelas A. Kelas B. Untuk pertemuan nanti apakah kita jimit terus kayak gini atau bagaimana Pak? Atau ada apa aplikasi lain misal psikologi atau yang lain gitu? Iya Pak. Pakai Gmail aja. Pakai Gmail. Nanti kalau ada tutorial, saya kasih linknya aja nggak apa-apa. Nggak harus minggu depan. Saya mau kasih tutorial mungkin. Saya kasih filenya aja, kalian download, kalian pelajarin. Ya Pak. Oke. Oh ya Pak, izin bertanya lagi Gitu untuk ya. aplikasi itu Pak. Ya, silakan Mas. Kalau untuk aplikasi itu kan rekomendasi dari Bapak kan Photoshop sama Corel Draw. Nah, semisal Corel Draw. semisal ada teman-teman yang pakai GIMP untuk alternatif Photoshop sama pakai Inkscape untuk alternatif Corel Draw itu kira-kira bisa mengikuti nggak Pak? Boleh mengikuti. Nggak terlalu beda ya Pak, insya Allah. Anunya fitur-fitur dalamnya itu. Pasti beda. Gini, kalau Inkscape sama GIMP itu nanti untuk kalian bikin tugas atau yang lainnya boleh. Tapi untuk perkuliahan ini saya titik beratkan pada Corel Draw sama Photoshop dulu. Baik Pak, terima kasih. Oke. Begitu dulu ya. Pertemuan pertama saya tutup hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan kalian. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.